Acara bendera memperingati Hari Santri Nasional Pondok Pesantren Al-Bustan Banyugiri tanggal 22 Oktober 2025 siap dilaksanakan. Masing-masing pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pasukan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan masing-masing pasukan kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Jawab gerak. Tekanan jangan gerak. Gerak. Kelompok 1 siap mengikuti upacara. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 stop. Kelompok 4 siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Tanpa penghormatan, kembali ke tempat masing-masing. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara. Gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor. Upacara pengibaran bendera merah putih pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2025 dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Al-Bustan Banyugiri siap dilaksanakan. Laporan diterima. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran sangsaka merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gerak. Jalan kanan dan kaki. Gerak. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Serang kanan. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan.
Di. Gerak. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 2 langkah depan. Jalan. Sensata Merah Putih. Berbat. Red. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 2 langkah belakang. Jalan. 2 langkah belakang. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. 2 langkah belakang. Jalan. Serong kanan. Jalan. Langkah tegap maju. Jalan. Gerak. 2 langkah kanan. Jalan. Mengheningkan cipta diiringi lagu Angkasa Raya. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak.
Setiap harumnya adalah kasih yang tiada tara. Ia tumbuh di tanah pengabdian, disiram doa, disinari harapan. Meski panas dan hujan datang silih berganti, ia tetap berdiri menebar wangi pengetahuan sejati. Mereka adalah bunga yang tak layu, meski murid-muridnya telah pergi jauh. Harumnya tinggal di udara, menjadi kenangan yang tak pernah pudar di kalbu. Kini bunga itu telah gugur, namun jejaknya harumnya tak pernah hilang. Setiap kelopak yang jatuh menjadi benih bagi generasi yang datang. Guru, engkaulah bunga kehidupan yang gugur bukan untuk akhir, melainkan untuk lahirnya sejuta cahaya baru di hati anak-anak yang engkau cintai. Gerak. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara serta diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Santri Pondok Pesantren Al-Bustan Banyugiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqrar santri. Satu. Saya menjadi santri Pondok Pesantren Al-Bustan Banyugiri. Penuh kesadaran dan keinsyafan. Dua. Saya berjanji akan selalu tunduk pada keputusan pimpinan Pondok Pesantren Al-Bustan Banyugiri serta teguh disiplin santri. Tiga. Saya berjanji akan selalu memenuhi kewajiban yang mengenai diri saya dan masyarakat Pesantren Al-Bustan Banyugiri. Empat. Saya berjanji akan giat menuntut ilmu dan melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai seorang santri. Lima. Saya berjanji akan menyumbangkan tenaga, pikiran dan harta menurut kemampuan saya untuk kepentingan agama dan Pondok Pesantren Al-Bustan Banyugiri. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan dan pembacaan teks resolusi Hari Santri Nasional oleh pembina upacara serta pasukan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semancing cepat api nalas minimal Tolong disimak dan dirunungi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan berkumpul di hari yang sangat bersejarah, Hari Santri Nasional. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan para santri sepanjang zaman. Hadirin dan semua santri Pondok Pesantren Al-Bustan Banyugiri yang dirahmati Allah. Hari ini 22 Oktober kita memperingati Hari Santri. Tanggal ini bukan sekedar simbol, tapi pengingat akan semangat perjuangan para santri di masa lalu. Dari pesantren-pesantren lahir pejuang-pejuang tangguh yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan ribuan kiai serta santri lainnya. Santri bukan hanya pandai mengaji, tapi juga siap mengabdi. Santri bukan hanya menjaga agama, tapi juga membela bangsa. Santri adalah simbol keseimbangan antara ilmu dan amal, antara zikir dan pikir, antara masjid dan masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, di era digital ini, tantangan santri tidak lagi di medan perang bersenjata, tapi di medan perjuangan moral dan intelektual. Godaan media sosial, berita palsu, dan gaya hidup hedon menuntut santri untuk tetap teguh memegang Kami ulangi. Godaan media sosial, berita palsu, dan gaya hidup hedon menuntut santri untuk tetap teguh memegang nilai akhlak dan ilmu. Santri masa kini harus bisa menjadi agen perubahan, membawa nilai-nilai pesantren ke tengah masyarakat modern. Maka mari kita jadikan semangat Hari Santri ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad menjadi santri yang cinta ilmu, cinta tanah air, dan cinta kedamaian. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita menengok sejarah bangsa Indonesia, tidak akan kita temukan perjuangan tanpa peran pesantren. Dari pesantrenlah lahir para pejuang, para ulama dan tokoh bangsa. Dari pesantrenlah terdengar suara jihad, seruan jihad membela tanah air. Dan dari pesantren pula terpancar nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan dan cinta tanah air yang tulus. Pesantren bukan hanya tempat belajar kitab, tapi madrasah kehidupan. Di sanalah santri belajar tentang adab sebelum ilmu, tentang ikhlas sebelum amal. Pesantren mengajarkan kemandirian, kedisiplinan, dan kebersamaan. Nilai-nilai yang kini mulai memudar di tengah arus modernisasi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang dilakukan pesantren, mendidik generasi yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, sekaligus siap mengabdi untuk umat dan negeri. Hadirin yang dirahmati Allah, pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan, tapi benteng terakhir moral bangsa. Ketika dunia sibuk mengejar dunia, pesantren tetap menjaga langit dengan doa. Ketika banyak orang kehilangan arah, pesantren tetap menyalakan cahaya. Karena di pesantren, ilmu dan akhlak tumbuh bersama, iman dan amal berjalan seiring. Maka menjaga pesantren berarti menjaga masa depan bangsa. Mencintai pesantren berarti mencintai Indonesia, dan menjadi santri berarti meneruskan perjuangan para ulama dan pejuang kemerdekaan. Mari kita teguhkan tekad dari pesantren untuk Indonesia yang berilmu, berakhlak, dan berdaulat.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari pesantren-pesantren di seluruh Nusantara, para santri bangkit. Mereka menanggalkan sarung dan mengambil bambu runcing. Mereka keluar dari bilik ngaji dan turun ke medan jihad. Mereka tidak hanya membaca fi sabilillah, mereka hidup dan mati di dalamnya. Dan dari semangat jihad itulah pecahlah pertempuran 10 November 1945, pertempuran paling dahsyat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka dari barisan santri dan rakyat Indonesia yang berteriak Allahu Akbar, terlahir keberanian yang mengguncang dunia, hingga seorang jenderal Inggris, Brigadir Jenderal Malabi tewas di Surabaya. Itulah bukti bahwa santri tidak hanya pandai mengaji, tetapi juga pandai berjuang. Bahwa kitab kuning dan bambu runcing bisa berjalan beriringan. Ilmu dan keberanian berpadu untuk membela agama dan negeri. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini medan jihad kita bukan lagi di medan perang, tapi di medan ilmu, moral, dan akhlak. Santri masa kini harus meneladani keberanian para pendahulunya. Berani melawan kebodohan dengan ilmu, berani melawan kemaksiatan dengan akhlak, dan berani membela ulama serta bangsa dari segala bentuk penjajahan baru. Ingatlah pesan para kiai, santri dulu melawan penjajah dengan senjata, santri kini melawan kebatilan dengan pena dan doa. Maka mari kita jaga semangat itu, karena selama masih ada santri yang berzikir dan berjuang, Indonesia akan tetap tegak dalam cahaya Allah. Ketika kita bicara tentang santri dan perjuangan, jangan pernah kita lupa para habaib, keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ikut berjuang demi agama dan bangsa ini. Sejarah mencatat, sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan, para habaib tak pernah diam. Habib Ali Kuitang di Jakarta, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Sulawesi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Huraidah, Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, dan banyak lagi. Mereka semua berjuang dengan ilmu, dengan dakwah, dengan cinta kepada tanah air. Mereka bukan hanya mengajar di pesantren dan majelis, tapi juga mengobarkan semangat jihad. Bukan dengan senjata semata, tapi dengan akhlak dan keteladanan. Mereka menanamkan dalam diri para santri cinta Rasul, berarti cinta pada zuriyahnya. Cinta zuriyah Rasul berarti menjaga kehormatan agama dan negeri. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini tantangan kita bukan lagi penjajahan fisik, tapi penjajahan moral, akhlak, dan budaya. Maka tugas santri masa kini adalah membela para habaib, bukan dengan amarah, tapi dengan adab. Bukan dengan kebencian, tapi dengan ilmu dan kasih sayang. Kita bela mereka dengan cara mengikuti ajaran mereka, memperbanyak sholawat, menebar rahmat, menjaga ukhuwah, dan berbakti untuk bangsa. Karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Azkurkumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Hadis riwayat Muslim. Maka siapa yang mencintai mereka berarti mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang membela mereka berarti membela cahaya Islam yang masih hidup di tengah umat. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita memperingati Hari Santri, kita tidak hanya mengenang sejarah para santri yang turun ke medan jihad dengan resolusi jihad 22 Oktober 1945. Kita juga mengenang para ulama pejuang, mereka yang memimpin dengan ilmu, menuntun dengan hikmah, dan berjuang dengan keberanian.
Kita ingat Ki Haji Hashim Asy'ari yang mengobarkan semangat jihad melawan penjajahan. Ki Haji Ahmad Dahlan yang membangunkan kesadaran umat lewat pendidikan. Ki Haji Wahid Hashim, Ki Haji Zainul Arifin, Ki Haji Nur Ali, dan banyak ulama lain yang menulis sejarah dengan darah dan doa. Mereka bukan hanya pendidik di kebatilan. Ulama adalah cahaya yang menerangi jalan bangsa. Maka ketika ulama diserang, direndahkan atau dilemahkan, sesungguhnya yang diserang adalah cahaya itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, tugas kita sebagai santri masa kini bukan sekedar belajar kitab, tapi melanjutkan perjuangan ulama. Kita membela ulama bukan dengan kekerasan, tapi dengan akhlak dan ilmu. Kita bela mereka dengan meneladani kesabaran, keikhlasan dan keberanian mereka dalam membela kebenaran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Maka membela ulama berarti menjaga warisan para nabi. Selama di bumi masih ada santri yang mencintai ulama, maka agama ini akan tetap tegak dan bangsa ini akan tetap kuat. Mari kita jaga pesan para kiai dan guru kita. Barang siapa mencintai ulama, maka hidupnya akan diberkahi. Barang siapa menghina mereka, maka hidupnya akan gelap. Allahu Akbar. Hidup santri, hidup ulama, hidup para habaib pewaris Nabi. Dari kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Fatihah. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai.